sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini saya sangat bersuka cita bisa kembali hadir untuk bisa membagikan berkat rohani, yaitu kebenaran firman Tuhan. Dan pada saat ini saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan kita terambil di dalam kitab Injil Matius, pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-9 sampai kepada ayatnya yang ke-10. Nah, firman Tuhan berkata demikian. Pada waktu itu, kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Sebelum kita merenungkan bagian kebenaran firman ini, saudara, mari kita awali di dalam doa terlebih dahulu. Kita berdoa. Maha besar Allah yang kami sapa dan panggil serta kenal di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami, yaitu Yesus Kristus. Pada pagi hari ini, sebelum kami memulai aktivitas kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu terlebih dahulu. Itu sebabnya kuasai hamba-Mu untuk bisa menyampaikan apa yang menjadi firman-Mu yang sebenarnya. Kami percaya firman-Mu itu adalah kebenaran, kebenaran yang tidak pernah berubah, dan kebenaran yang tidak pernah terbantahkan. Kuasai hamba dengan hikmat Roh Kudus untuk bisa hamba menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari setiap kita sama-sama katakan amin. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, satu bagian kebenaran firman Tuhan yang kita baca dan renungkan pada pagi hari ini merupakan khotbah Yesus pada saat-saatnya yang terakhir di muka bumi ini. Sebelum Yesus berada di puncak karya penebusannya, yaitu di kayu salib, yang kita rayakan sebagai hari raya Jumat Agung, di mana Dia menebus setiap dosa kita, pelanggaran kita di kayu salib. Firman Tuhan berkata, darahnya tertumpah, bilur-bilurnya mengalir. Itulah yang menyembuhkan setiap umat manusia dari penyakit-penyakit rohani, yaitu dosa. Sebelum Yesus mengerjakan itu, saudara, Yesus menyampaikan sesuatu yang penting yang mesti kita pahami sebagai orang yang percaya, yang hidup pada hari-hari terakhir ini. Firman Tuhan berkata demikian. Pada waktu itu, kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Pada waktu itu menunjukkan dan menjelaskan satu situasi yang dialami oleh orang-orang yang percaya. Dari zaman gereja mula-mula sampai kepada zaman ini. Firman Tuhan memberikan kita sebuah penjelasan, saudara, sebagai orang yang percaya, kita akan mengalami yang namanya siksaan. Kita akan mengalami yang namanya penganiayaan. Kita akan menderita oleh iman kita. Kalau kita melihat, saudara, di dalam kitab Kisah Para Rasul, kita buka sebentar, kita lihat sebentar kitab Kisah Para Rasul. Di sana menjelaskan tentang tokoh-tokoh, rasul-rasul yang menderita, yang dianiaya oleh karena imannya. Salah satu ada yang namanya Stefanus. Stefanus dianiaya oleh karena imannya. Pasal 8 kitab Kisah Para Rasul juga menjelaskan tentang penganiayaan yang dialami oleh jemaat Tuhan yang ada di Yerusalem. Begitu banyak penganiayaan, penderitaan yang dialami oleh umat-umat Tuhan, orang-orang yang percaya pada zaman itu. Dan itu akan terus terjadi sampai pada hari ini, saudara. Kita akan menderita yang namanya penganiayaan. Dan kalau kita melihat di dalam kitab Timotius, kitab 2 Timotius
Rasul Paulus menuliskan surat kepada anak rohaninya itu Timotius, pasalnya yang ketiga, 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-12. Dijelaskan bahwa memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Inilah resiko kita menjadi setiap orang yang percaya. Tetapi firman Tuhan datang menghibur kita pada hari ini di dalam kitab Injil Roma. Kitab Roma pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-18 berkata bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Memang setiap kita orang yang percaya akan mengalami aniaya, tetapi penganiayaan, penderitaan yang kita alami selama di muka bumi ini tidak ada bandingannya, saudara, dengan kemuliaan yang akan Tuhan berikan, yang akan Tuhan nyatakan kepada setiap kita orang yang percaya. Ingat bahwa tanpa salib tidak ada kemuliaan. Tanpa penderitaan tidak ada mahkota yang akan diberikan Tuhan kepada kita. Memang kita sudah digariskan sebagai orang yang percaya akan menderita aniaya, tetapi firman Tuhan menuliskan pun juga bahwa kita akan dimuliakan kelak nanti. Bukan hanya itu saja, saudara. Kalau kita melihat di dalam ayatnya yang berikutnya, yaitu di dalam ayatnya yang ke-10 kitab Injil Matius, di sana menuliskan, dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Kalau kita melihat di dalam Injil yang lain, yaitu di dalam kitab Injil Markus, pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-9 mulai, firman Tuhan bilang begini, kamu akan diserahkan kepada majelis agama dan kamu akan dipukul di rumah ibadat, dan kamu akan dihadapkan ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja karena aku sebagai kesaksian bagi mereka. Tetapi Injil harus diberitakan dahulu kepada semua bangsa. Kitab Injil Markus menuliskan bahwa kita akan diserahkan kepada majelis-majelis agama. Siapakah majelis agama yang dimaksud di sini, saudara? Kita mesti mengerti bahwa firman Tuhan ini pada awal mulanya ditujukan kepada orang-orang kudus, orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang hidup pada masa gereja mula-mula. Kita tahu orang Yahudi itu hanya memeluk satu agama saja, yaitu Yudaisme. Tidak ada agama yang lain di bangsa Israel pada saat itu. Dan di tengah-tengah agama yang sudah mapan dan para pemimpin-pemimpin agama yang munafik, yang serakah, yaitu para ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, muncullah satu kumpulan keyakinan baru yang menyatakan diri sebagai orang-orang kudus, sebagai pengikut-pengikut Kristus, dan yang saat ini kita sebut sebagai Kristen. Kalangan ataupun kumpulan Kristen ini dianggap sebagai satu aliran baru yang berbeda dengan Yudaisme. Tetapi firman Tuhan menegaskan bahwa Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi, tetapi aku datang, Yesus datang untuk menggenapinya. Tetapi mereka tetap saja menganggap kekristenan itu sebagai ajaran sesat. Dan itulah yang dialami oleh orang-orang Kristen pada zaman gereja mula-mula. Tetapi itu pun juga yang akan kita alami pada saat ini, saudara. Firman Tuhan menuliskan bahwa banyak orang, kamu akan dibunuh dan akan dibenci oleh bangsa oleh karena namaku, dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Kemurtadan akan terjadi, saudara. Banyak orang yang tadinya golongan orang yang percaya, orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, oleh karena tawaran dunia, mereka meninggalkan Yesus. Mereka memeluk satu keyakinan yang lain.
Mereka menyangkali Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu sedih, karena itu semuanya sudah tertulis di dalam firman Tuhan. Kalau kita kembali melihat kitab Timotius, saudara. Kitab 2 Timotius, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama, firman Tuhan bilang begini. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ayat 5 bilang begini. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Saudara, inilah situasi yang terjadi pada akhir zaman ini, di mana manusia akan lebih mencintai dirinya sendiri dan akan menjadi hamba uang. Mereka melakukan segala sesuatu, mereka tidak peduli itu baik ataupun jahat, demi kepentingan dirinya sendiri, demi untuk mendapatkan uang. Dan apa yang ditulis di dalam kitab Injil Matius, bahwa kamu akan diserahkan oleh saudaramu karena apa? Karena kepentingan diri sendiri. Karena apa? Karena demi mendapatkan uang. Itulah yang terjadi dengan salah satu murid Yesus, yaitu Yudas Iskariot. Dia menjual Yesus demi mendapatkan kepingan uang perak. Tetapi itu semuanya sudah ditakdirkan, sudah direncanakan oleh Tuhan. Tetapi celakalah, kata firman Tuhan, orang yang melakukannya. Firman Tuhan sudah memberikan kita penjelasan. Firman Tuhan sudah memberikan kita sebuah informasi, sebuah peringatan tentang apa yang akan terjadi pada akhir zaman ini. Apa yang mesti kita lakukan sebagai orang yang percaya, saudara? Yang pertama, jangan sampai kita termasuk golongan orang yang murtad. Amin. Jangan sampai kita termasuk golongan orang yang menyerahkan sesama kita saudara. Demi apa? Demi uang, demi kepentingan diri sendiri. Ya kan? Jangan sampai kita menjadi itu semuanya. Yang kedua, saudara, dalam hidup ini, mari kita tetap terus berpegang kepada apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Kita jaga hidup kita, kita jaga iman percaya kita, supaya begini, ketika dia datang untuk kedua kali, dia mendapati kita sebagai gereja yang sempurna, gereja yang selalu taat dan setia di dalam penganiayaan, di dalam situasi sulit, di dalam segala kondisi. Kita tetap percaya bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih buat firman yang kembali hadir bagi kami. Berkati setiap orang yang percaya, yang mendengar firman ini, dalam nama Yesus. Haleluya. Mari setiap kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.